Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Tiada kalimat terindah melainkan ucapan kalimat tahmid, tahlil, dan tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tak ada satupun daun yang akan berguguran di muka bumi ini melainkan hanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan kita semua yang ada di sini, kita dapat berkumpul bersama senantiasa hanya atas izin Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang insya Allah senantiasa kita harapkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia RRI Serui dimanapun Anda berada, dan juga ibu-ibu majelis ta'lim yang ada di studio. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program khusus Ramadan 1444 Hijriah dalam acara Risalah Berbuka Puasa. Bersama saya Irma Ningsi yang insya Allah akan menemani Anda semua kurang lebih selama 30 menit ke depan. Dan juga di studio telah hadir bersama kita ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Sumayyah Bina Insani. Assalamualaikum ibu-ibu. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, puasanya lancar ya? Alhamdulillah. Dan juga di tengah-tengah kita telah hadir Al-Mukarram Ustadz Syahri Rizal SPD selaku narasumber kita di kesempatan ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia RRI Serui dimanapun Anda berada, dan juga ibu-ibu majelis ta'lim yang ada di studio, semata-mata demi mengharapkan keridhaan Allah. Untuk itu, mari sama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustazah Darwati Baharudin. Tafadholi Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmah Walaqad atayna Luqmanal
anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusrik billah. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang benar. Kezaliman yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi lantunan kalam ilahi yang telah sama-sama kita dengarkan. Semoga senantiasa membawa pahala untuk kita yang mendengarkan, khususnya kepada yang membaca. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia RRI Serui dimanapun Anda berada, dan juga ibu-ibu majelis ta'lim yang ada di studio. Orang tua adalah pendidik paling utama dan pertama bagi anak. Sehingga Islam menempatkan orang tua berada pada posisi tertinggi karena tanggung jawabnya yang begitu besar. Sebesar apa pengaruh kepedulian orang tua terhadap anak, khususnya remaja? Itulah yang akan menjadi tema tausiah kali ini, yaitu menumbuhkan kepedulian orang tua terhadap perkembangan remaja. Dan nanti saya akan
beri kesempatan untuk ibu-ibu Majelis Ta'lim Sumayah Bina Insani untuk bertanya kepada narasumber kita. Baik, untuk efisiensi waktu, langsung saja kita simak tausiah singkat dari Ustadz Syahri Rizal. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semuanya, baik ibu-ibu yang ada di studio RRI Serui dan juga para pendengar RRI di mana saja Anda berada, sehingga kita dapat menyelesaikan ibadah puasa kita di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, idola kita, panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, dan insya Allah termasuk kita semua yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Sumayah Bina Insani, para pendengar RRI di mana saja Anda berada, bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah ya, masih segar bugar kelihatannya ya, walaupun sudah berpuasa dari tadi pagi sampai sore ini kelihatannya masih tetap bersemangat ya. Ibu-ibu Majelis Taklim Sumayah, para pendengar RRI di mana saja Anda berada, insya Allah pada kesempatan kali ini dalam program Risalah Berbuka Puasa, kita akan sedikit membahas tentang menumbuhkan kepedulian orang tua terhadap pembinaan remaja. Yang pertama yang harus kita pahami dulu adalah menjadi orang tua itu adalah harapan setiap orang yang telah menikah. Ya, jadi setiap orang yang sudah menikah harapannya agar segera mendapatkan keturunan, mendapatkan anak sehingga bisa menjadi orang tua. Ya, kalau lama menikah kemudian belum juga diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dan percaya sangat sedih dan ingin segera diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah harapan pertama untuk menjadi orang tua apabila dia telah melangsungkan pernikahan. Kemudian yang berikutnya, setiap orang tua itu mempunyai peranan yang penting sekali dalam pembinaan anak-anaknya. Jadi setelah
menikah kemudian diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab berikutnya sebagai orang tua adalah harus memiliki peranan dalam pembinaan anak-anaknya. Itu harus digarisbawahi. Jangan sampai kita diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keturunan kita itu kita sia-siakan begitu saja. Amanah yang Allah berikan kepada kita sia-siakan begitu saja. Tetapi yang harus menjadi perhatian buat kita adalah bagaimana kita bisa berperan penting dalam pembinaan anak-anak kita, dalam pembinaan keturunan yang Allah berikan kepada kita sebagai orang tua. Ibu-ibu Majelis Taklim Sumayyah Bina Insani, para pendengar RRI di mana saja Anda berada, bagaimana anak-anak kita itu harus kita berupaya semaksimal mungkin agar anak-anak kita itu bisa menjadi magnet terhadap kedua orang tuanya. Apa maksud anak-anak kita itu bisa menjadi magnet terhadap orang tuanya? Artinya adalah bagaimana anak-anak kita itu selalu tidak mau berpisah dengan orang tuanya, selalu ingin dekat dengan orang tuanya, ya. Apabila dia berpisah 1 jam atau 2 jam atau bahkan mungkin dalam waktu yang lama, dia selalu ingin pulang ke rumahnya, gitu. Jangan sampai anak-anak kita itu merasa bahwa dia itu tidak betah di rumah. Dia selalu ingin keluar dari rumah, selalu ingin jauh dari kedua orang tuanya. Ini yang harus jadi perhatian buat kita semuanya. Harusnya anak-anak kita ini harus kita jadikan magnet, ya. Selalu ingin dekat dengan kedua orang tuanya. Nah, itulah sehingga orang tua itu memiliki peranan yang sangat penting dalam pembinaan anak-anaknya. Nah, gitu. Jadi jangan sampai anak kita itu selalu pinginnya keluar rumah, selalu pingin main dengan teman-temannya, selalu pingin jauh dari rumah, bahkan dia tidak mau pulang ke rumah berhari-hari. Nauzubillahi min zalik. Kalau hal tersebut sudah terjadi, ini menjadi warning buat kita orang tua. Harusnya itu anak-anak itu dia selalu pingin dekat dengan orang tuanya. Dia tidak mau berpisah lama-lama dengan orang tuanya, kecuali kalau dia pergi untuk menuntut ilmu. Nah, itu beda. Kalau dia menuntut ilmu, sudah barang tentu dalam waktu yang lama dia harus berpisah dengan orang tuanya. Tetapi kalau dia tidak pergi menuntut ilmu, cuma hanya bermain, cuma hanya bergaul dengan teman-temannya, terus berlama-lama bahkan berhari-hari dia tinggalkan rumah, ini harus menjadi perhatian kedua orang tuanya terhadap anaknya tersebut, karena ada yang salah di situ. Ibu-ibu Majelis Taklim, para pendengar RRI di mana saja Anda berada, setiap anak-anak kita itu pada dasarnya adalah bersih, suci, ya. Kalau biasa dikatakan fitrah, gitu ya. Yang menjadikan anak kita itu kotor, ya, jelek, itu adalah orang tuanya. Jadi anak kita itu bersih seperti kertas yang putih, belum ada coretan sama sekali. Orang tuanya yang bisa mencoret kertas itu. Apakah dia coretnya dengan sebuah gambar yang bagus, gambar yang indah, ataukah dia coretan yang tidak tahu maknanya sama sekali. Jadi anak-anak kita ini pada dasarnya dalam keadaan fitrah, bersih, suci, dan orang tuanya lah yang menggambar kertas yang putih ini, kertas yang bersih ini, kertas yang suci ini. Alangkah bagusnya orang tua yang bisa menggambar di kertas yang putih tadi itu dengan gambaran yang indah, gambaran yang bagus, gambaran yang sangat menyenangkan. Alangkah ruginya juga kalau kertas yang putih tadi berisi dengan coretan-coretan yang tidak jelas. Jangan sampai terjadi demikian. Ibu-ibu Majelis Taklim Sumayyah Bina Insani, para pendengar RRI di mana saja Anda berada,
Yang selanjutnya yang harus kita tahu, yang harus kita perhatikan adalah usia anak kita. Jadi dalam sebuah penelitian, kalau usia 0 sampai 15 tahun, itu anak-anak kita itu masih dalam usia boleh dibilang sebagai anak-anak. Kalau usia dari 15 tahun sampai 30-40 tahun, disitulah usia remaja. Ya. Oleh sebab itu, usia 0 sampai 15 tahun ini itu sesungguhnya tempatnya orang tua menyemai benih gitu, atau menabur benih. Kalau kita mampu menabur benih itu dengan baik, maka benih itu akan tumbuh dengan baik dan sempurna. Tetapi apabila di umur 0 sampai 15 tahun kemudian kita tidak mampu ya untuk menebar benih dengan baik, maka hasilnya yang akan kita lihat adalah usia 15 tahun ke atas atau usia remaja. Karena usia 15 tahun itu bukan lagi tempat untuk kita menabur benih, tetapi usia 15 tahun sampai 30 tahun bahkan 40 tahun itu usia di mana anak-anak kita itu sudah memiliki kewajiban dan bertanggung jawab atas dirinya. Ibu-ibu majelis taklim, Sumayyah, Bina Insani dan juga para pendengar RRI di mana saja Anda berada. Yang selanjutnya menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa ada 2 masa di mana syaitan paling sibuk gitu. Jadi ada 2 masa di mana syaitan itu paling sibuk. Yang pertama itu adalah masa di mana seseorang itu dalam keadaan sakratul maut. Jadi kalau seorang dalam sakratul maut itu setan sibuk. Bagaimana supaya orang yang sakratul maut itu wafat dalam keadaan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala gitu. Wafat dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu setan sibuk menggoda orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, setan itu paling sibuk yang kedua adalah pada saat-saat kita dalam kondisi remaja gitu. Atau anak-anak kita dalam kondisi remaja, dalam usia remaja. Itu setan paling sibuk pada saat itu. Dia menggoda anak-anak kita sampai bagaimana anak-anak kita itu bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu usia remaja ini sangatlah penting dan orang tua memiliki peranan penting dalam pembinaan anak-anak di usia remaja. Ibu-ibu majelis taklim, Sumayyah, para pendengar RRI di mana saja Anda berada, mengenai usia remaja, ini ada definisi yang diberikan oleh seorang ahli barat ya, bernama Dr. Stanley Hall. Dia katakan bahwa usia remaja ini dalam penelitiannya terhadap anak-anak di barat. Dia katakan bahwa usia remaja ini anak-anak yang dimaklumi, artinya dia melakukan kesalahan apapun harus dimaklumi. Ini pendapat yang kurang tepat menurut Dr. Haldon. Jadi pendapat ini dibantah langsung oleh Dr. Haldon. Jadi pendapat dari Dr. Stanley Hall tadi mengatakan bahwa usia remaja ini, karena dia melakukan penelitian di Barat, di Eropa dan di Amerika, dia katakan bahwa usia remaja itu tidak apa-apa kalau anak-anak melakukan kesalahan. Ada yang mencuri, ada yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kalau di Barat itu suatu yang biasa. Ya, ada yang membunuh, gitu, melakukan kekerasan. Nah, dan dia teliti dan dia katakan bahwa usia itu adalah usia yang dimaklumi. Ini yang dibantah oleh Dr. Haldon.
Dr. Khaldun katakan bahwa tidak demikian. Usia remaja itu bukan usia yang dimaklumi, tetapi usia remaja adalah usia di mana manusia itu sudah bertanggung jawab atas dirinya dan akan mempertanggungjawabkan setiap amal yang dia lakukan. Kalau amalnya baik dia lakukan, maka insya Allah dia akan selamat dihisap nanti. Tetapi kalau di usia 15 tahun dia melakukan amal-amal yang salah, maka nanti dihisap pun juga amal salahnya itu akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting ya, sehingga kita harus tahu jangan sampai anak usia begitu kita maklumi dia melakukan kesalahan, maklumlah anak-anak gitu, usia remaja tidak apa-apa, itu salah. Mohon maaf kalau seumpamanya saja ini ya, usia remaja kemudian meninggal dunia, ya meninggal dunia, kemudian dia ditanya sama malaikat, ma robbuka, gitu kan, ditanya siapa Tuhanmu, kemudian anaknya dia jawab, mau tahu aja atau mau tahu banget gitu. Nauzubillah min zalik, malaikat paling gebok langsung gitu ya. Malaikatnya Tidak update ya Ustadz? Iya, jadi tidak bisa dimaklumi seperti itu. Atau mungkin ditanya, ma nabiyuka, kemudian jawab, kasih tahu nggak ya, gitu kan? Kamu Nggak bisa nanya, juga begitu. kirain gitu Ustadz. Iya. Kamu nanya. Apalagi sekarang anak-anak sekarang gitu kan, ditanya, ma kitabuka, apa kitabmu? Tanya, kamu nanya gitu. Jangan sampai dia tidak bisa dimaklumi anak-anak usia begitu. Tapi menurut Dr. Khaldun, anak-anak usia remaja itu seperti api. Seperti api. Api itu bisa baik kalau kita arahkan dengan baik. Contohnya, api kalau diarahkan dengan baik bisa bakar ayam gitu ya. Bakar kambing guling gitu. Itu kalau bisa diarahkan dengan baik. Tapi kalau tidak bisa diarahkan dengan baik, nanti bisa membakar rumah, membakar toko, membakar kantor. Itu kalau api tidak bisa diarahkan dengan baik. Begitulah anak kita, harus bagaimana kita bisa arahkan dengan baik. Ibu-ibu majelis taklim, Sumayyah, para pendengar RRI di mana saja Anda berada, oleh sebab itu menjadi penting kepada kedua orang tua untuk bagaimana kita bisa membina remaja-remaja kita. Jangan sampai remaja kita ini begitu bergaul, begitu bebasnya tanpa ada pengarahan dari orang tua cuek saja membiarkan anaknya begitu bebas bergaul ke sana kemari sehingga dia bisa terjerumus kepada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Karena usia remaja, ya, usia 15 tahun ini adalah usia di mana anak-anak kita ini mulai menunjukkan eksistensinya, ya. Mulai menunjukkan bahwa saya ini bisa, saya ini mampu, saya ini bisa melakukan apa saja gitu. Jadi anak-anak usia begitu ingin menunjukkan kepada orang bahwa dia itu bisa. Tetapi yang penting adalah kita arahkan ini anak-anak supaya bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini mungkin sebagai pengantar buat kita pada acara Risalah Berbuka Puasa kita hari ini. Selanjutnya mungkin apabila ada ibu-ibu ingin bertanya, kami persilakan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya Ustadz. Baik, kepada ibu-ibu yang mau bertanya, saya persilahkan. Boleh disebutkan namanya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana peranan orang tua untuk mempersiapkan agar remaja tidak terjerumus dalam pergaulan kenakalan remaja.
Mungkin itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ya. Boleh Ustadz, boleh langsung dijawab. Ya. Bagaimana peran orang tua mempersiapkan ya agar remaja tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Nah, yang harus diperhatikan adalah orang tua itu harus bisa mampu menjadi teladan terhadap anak-anaknya, ya, menjadi teladan terhadap anak-anaknya. Apakah itu sikapnya, ucapannya, ya, itu harus bisa menjadi teladan kepada anak-anaknya. Jangan sampai orang tuanya bilang, "Nak, pergi sholat di masjid ya," tapi bapaknya nggak sholat di masjid, ya, tidak boleh. "Nak, ya, kamu bantu orang tua ya," gitu. Tapi orang tuanya bahkan tidak membantu ibunya. Jadi disuruh bantu ibunya, orang tuanya di rumah, tapi yang menyuruh bapaknya contohnya bahkan tidak membantu ibunya. Tapi harus orang tua itu bisa memberikan teladan kepada anak-anaknya. Jadi kalau suruh pergi sholat, suruh pergi mengaji, orang tuanya juga harus tunjukkan bahwa orang tuanya juga sholat, orang tuanya juga mengaji. Itu harus menjadi teladan. Kemudian yang berikutnya harus memberikan motivasi kepada anak-anaknya, ya, memberikan motivasi, semangat kepada anak-anaknya untuk bagaimana menjalani hidup ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan sampaikan bahwa usia kamu itu sudah menjadi usia yang nanti akan mempertanggungjawabkan seluruh amal yang engkau lakukan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita melihat pergaulan anak kita. Harus kita kontrol. Anak kita bergaul dengan siapa, temannya siapa gitu. Bergaulnya di mana. Dan kita arahkan pergaulan anak kita harus di tempat atau dengan teman yang bisa memberikan sesuatu yang baik terhadap anak kita. Jangan sampai salah gaul, salah berteman, salah tempat. Nah, ini jangan sampai begitu. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah kenakalan remaja yang sering kita lihat di TV itu insya Allah tidak akan terjadi terhadap anak-anak kita. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk penanya berikutnya. Silakan, boleh disebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Juleha. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, mengapa peran orang tua sangat penting pada saat anak-anak dan remaja? Ya, itu saja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mengapa peranan orang tua itu sangat penting di masa anak-anak dan remaja? Ya, karena terutama di masa remaja itu anak-anak kita itu seperti tadi akan menunjukkan eksistensinya. Sehingga orang tua itu merupakan awal dari dia bisa membantu anaknya itu menumbuhkan kepercayaan dirinya, gitu. Jadi kita harus mampu menumbuhkan pada anak kita kepercayaan diri terhadap dirinya sendiri maupun juga percaya diri terhadap orang lain. Jangan sampai anak-anak kita itu tidak bisa percaya diri. Anak-anak kita tidak bisa bergaul dengan teman-temannya. Dia sendiri di rumah. Ini yang dikhawatirkan, ya. Dia boleh bergaul, tapi kayak tadi harus dikontrol pergaulannya. Oleh sebab itu orang tua memiliki peranan sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri terhadap anak-anak, baik percaya diri terhadap dirinya sendiri maupun juga percaya diri terhadap orang lain. Nah, oleh sebab itu orang tua harus memberikan motivasi kepada anaknya, ya, memberikan semangat ke anaknya supaya bisa percaya diri tetapi dalam hal yang positif. Jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya, penanya selanjutnya, boleh? Silahkan.
Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasni. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara orang tua menanamkan nilai keagamaan pada remaja Pak Ustadz? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Untuk menanamkan nilai keagamaan kepada remaja, anak-anak kita, itu yang harus kita lakukan adalah berikan pendidikan akidah kepada anak-anak kita, ya. Jadi pendidikan ini sangat penting. Jadi yang pertama pendidikan akidah, yakin ya yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pendidikan akidah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya pendidikan ibadah. Ya, pendidikan ibadah. Setelah yakin benar kepada Allah, ibadahnya juga harus benar. Salatnya harus dijaga, kemudian mengajinya harus dijaga, gitu ya. Puasanya harus dijaga. Jadi ibadah, pendidikan ibadah kita harus berikan kepada anak-anak kita. Kemudian selanjutnya juga tidak kalah pentingnya itu pendidikan akhlak, perilaku, sikap, moral, gitu ya. Itu harus penting juga kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita itu durhaka kepada orang tua, tidak hormat kepada yang lebih tua, ya, menyakiti yang muda, tidak boleh. Tetapi bagaimana dia bisa menyayangi yang lebih muda, kemudian menghormati yang lebih tua. Nah, itu penting, akhlak itu sangat penting. Nah, ini 3 hal yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita sehingga nilai keagamaan itu bisa tertanam dalam dirinya. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga adalah akhlak. Nah, 3 hal ini kalau ada dalam diri anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita yang kita harapkan menjadi anak yang soleh dan soleha, insya Allah bisa tercapai, insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Baik, selanjutnya sebagai penanya terakhir, boleh disebut namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurbiati. Mohon izin bertanya Ustadz, siapakah pemuda hebat yang ada di zaman Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat banyak sekali pemuda-pemuda hebat di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Namun pada kesempatan kali ini saya coba contohkan 1 atau 2 saja. Di antaranya yaitu ada sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Sabit. Ya. Di usianya 13 tahun saja dia sudah dipercayakan untuk menulis wahyu Allah Subhanahu wa taala, menulis Al-Qur'an dan juga sebagai penulis surat-surat Rasulullah Muhammad SAW. Artinya di usia segitu dia sudah bermanfaat dan memberikan manfaat terhadap agama ini, gitu. Kemudian juga ada sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid, ya. Usianya itu 18 tahun, tetapi dia sudah menjadi panglima dalam peperangan. Gitu. 18 tahun sudah jadi panglima. Kalau anak-anak sekarang, kalau ada yang seperti gitu luar biasa, gitu. Sudah bisa memimpin, gitu. Usia 18 tahun. Nah, kemudian juga begitu hebatnya Usamah bin Zaid ini, dia itu dikatakan oleh Rasulullah adalah sebagai orang yang sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, gitu. Nah, karena bisa menjadi pemimpin dalam peperangan pada saat itu. Kemudian juga contoh salah satunya lagi adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Usianya 17 tahun saja, dia itu diberikan kepercayaan di setiap peperangan sebagai orang yang melepaskan anak panah duluan. Gitu. Jadi usia muda tetapi sudah mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari Rasulullah Muhammad SAW. Memberikan manfaat kepada orang-orang lain yang ada di sekeliling kita. Oleh sebab itu, begitulah yang kita harapkan terhadap pemuda-pemuda kita sekarang. Remaja-remaja kita sekarang di usia-usia muda bisa memberikan manfaat baik itu terhadap kedua orang tuanya, terhadap agama dan juga terhadap bangsa dan negara. Inilah yang kita harapkan dari remaja-remaja kita.
tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh pemerintah gitu ya. Jangan sampai remaja-remaja kita seperti itu. Tetapi yang kita harapkan bersama, remaja-remaja yang ada saat ini, remaja-remaja yang mempunyai kredibilitas, mempunyai motivasi, mempunyai kepercayaan diri yang kuat untuk membangun bangsa dan negara, dan juga untuk membangun agama yang kita cintai ini bersama. Mudah-mudahan pemuda-pemuda seperti ini bisa tercapai sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami yang menyampaikan, dan juga bermanfaat buat ibu-ibu dan juga para pendengar RRI di mana saja Anda berada. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi atas penjelasannya Ustadz, dan terima kasih kepada ibu-ibu Majelis Ta'lim Sumayah yang telah berkenan memberikan pertanyaan. Alhamdulillah, tidak terasa waktu berlalu, sampailah kita di penghujung acara. Namun sebelum kita tutup, untuk menambah keberkahan dan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita panjatkan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Syahrir Rizal. Tafadhol Ustadz. Baik, mari kita sama-sama tundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, melindungi kita, baik yang ada di studio maupun juga para pendengar RRI di mana saja Anda berada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shagara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Syahrir Rizal. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia RRI Serui dimanapun Anda berada, sebagai kesimpulan pembahasan kali ini, yaitu beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk menghindarkan anak-anak kita dari pergaulan bebas. Mohon izin Ustadz, saya mengutip dari tausiah yang sudah Ustadz sampaikan. Yang pertama, orang tua harus menjadi teladan baik sikap maupun bertutur kata. Kedua, mampu memberi motivasi bahwa hidup ini hanya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, mampu mengontrol pergaulan anak-anak, memberikan pendidikan akidah, ibadah, serta akhlak. Dan yang paling penting adalah sebagai orang tua, kita harus berhenti, kita harus move on dari kalimat namanya juga anak-anak. Baik, kaum muslimin dan muslimat pendengar setia RRI Serui dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Majelis Ta'lim Sumayah Bina Insani dan juga Ustadz Syahrir Rizal yang telah berkenan hadir di studio RRI Serui. Saya selaku pembawa acara memohon maaf jika selama memandu acara ini terdapat kesalahan baik bersikap maupun bertutur kata. Mari sama-sama kita tutup acara ini dengan beristighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya Irwaningsih pamit undur diri.
Insya Allah kita akan bersua di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.